مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Masjid Al-Jalil yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita dipertemukan dengan waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia, untuk menjalankan salah satu amalan yang juga sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari Jumat, ya. Kita berada di hari Jumat. Kita berada di bulan Muharram yang Nabi mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap amal salih di bulan ini akan dilipat gandakan dengan jumlah yang lebih besar dari kadar pelipat gandaan yang standar. Ya, kalau biasanya amalan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, betul Pak? 10 kali lipat ini standarnya Pak, di hari-hari biasa. Namun terkhusus di bulan haram, di salah satunya adalah bulan Muharram yang kita berada di dalamnya, maka jumlah pelipat gandaan pahala ini jauh lebih besar lagi, ya, lebih dari 10 kali lipat. Ya, dan kita juga berada di hari Jumat. Kemudian Masya Allah, ya, kita berada di hari Ashura, yang dimana di hari ini, di tanggal 10 Muharram ini merupakan hari di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejarannya Fir'aun. Ya, kemudian mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu juga berpuasa di hari ini, Masya Allah. Banyak sekali waktu yang ternyata pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu dan keadaan yang sangat mulia. Dan kita saat ini juga sedang belajar, sedang menuntut ilmu agama, dan kita berada di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan Bapak Ibu pagi hari ini untuk mengingat Allah, untuk zikrullah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pagi yang sudah kita awali dengan beribadah kepada Allah ini juga akan mendatangkan keberkahan-keberkahan lain, sehingga hari ini bisa Allah Subhanahu wa taala isi dengan amalan-amalan salih yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah dan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu semoga salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Masjid Al-Jalil rahimani wa rahimakumullah, perhatian agama Islam terhadap anak yatim ini sangat besar sekali. Bahkan agama kita yang mulia ini memberikan motivasi-motivasi yang begitu banyak dan menobatkan mereka orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim dengan gelaran-gelaran yang sangat mulia. Pertama, kita bacakan beberapa ayat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyandangkan gelar al-bir, yaitu orang yang baik, bagi mereka yang mensedekahkan sebagian hartanya untuk anak yatim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, dan seterusnya sampai akhir. Orang baik itu adalah orang yang ia memberikan hartanya, namun tidak sekedar harta yang biasa, Bapak Ibu. Allah mengatakan harta yang dia cintai.
Ini yang berat ya. Kadang mungkin sebagian dari kaum muslimin ketika ia mensedekahkan hartanya, itu dicari harta yang gimana Bu? Yang mungkin sudah tidak mau dia gunakan. Ya, sedekah baju, golek baju sih bolong ngaten nggih. Nah, ini tidak masuk ke dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang baik. Ya, orang baik mereka yang memberikan harta yang dia cintai, Pak. Kepada siapa? Di antaranya kepada karib kerabatnya, kemudian kepada anak yatim dan lain. Ini sangat besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman adalah mereka yang memberikan makan dari makanan yang ia sukai kepada salah satunya adalah anak yatim. Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Orang yang beriman itu yang nantinya masuk surga adalah mereka yang memberikan makan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu tidak sekedar makanan. Tapi kata Allah makanan yang ia sukai. Jadi bukan makanan yang sudah mau basi, ya, makanan yang dia pun sendiri tidak tega untuk memberikannya kepada keluarganya, bukan. Allah mengatakan ia memberikan makan dari makanan yang ia sukai, yaitu kepada orang miskin, kepada yatim, dan juga kepada para tawanan perang. Kemudian juga diantaranya Bapak Ibu, perhatian Islam terhadap yatim, mereka juga termasuk dari salah satu golongan yang menerima harta rampasan perang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma afa Allahu ala rasulihi, dan apa yang Allah berikan dari harta perang kepada rasulnya itu dialokasikan salah satunya kepada anak yatim. Jadi ini Bapak Ibu merupakan perhatian Islam terhadap anak yatim. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau juga terlahir dalam keadaan yatim, Pak. Masya Allah. Jadi beliau lahir ketika beliau kurang lebih usia sekian bulan, ya, karena memang riwayatnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Beliau terlahir dalam usia sekian bulan. Ayahanda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di perjalanan dagangnya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah merasakan bagaimana hidup menjadi seorang anak yatim. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan motivasi kepada kita untuk berlemah lembut kepada anak yatim dan menyayangi mereka. Namun sebelumnya tentu kita perlu mengetahui siapa sih yang dikatakan sebagai anak yatim yang itu benar menurut pandangan syariat. Karena tidak semua anak yang tidak punya bapak kemudian dinisbatkan sebagai anak yatim, Pak. Ya, orang kalau sudah dewasa, usianya sudah 20 tahun, katanya sudah 30 tahun, sudah besar, sudah balik, bapaknya meninggal dunia, ya ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak yatim. Ya, karena definisi anak yatim ini sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi anak yatim itu Bapak Ibu adalah seorang anak yang bapaknya meninggal dunia dalam keadaan anak itu masih berusia belum balik.
sesuai dengan syariat kita. Jadi seorang anak yang bapaknya meninggal dunia, bukan yang cerai, dan banyak, bukan yang suami istrinya, bukan yang bapak ibunya itu bisa karena cerai. Kenapa kira-kira Pak? Ya karena kalau cerai, bapaknya masih diberikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan bagi anaknya, ternyata. Tapi mereka anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal dunia, tapi usia anak itu masih belum balik. Nah, balik ini kira-kira usia berapa Pak? Ya ada ciri-cirinya nggak tadi? Namun kurang lebih balik itu usia 15 tahun ya menurut hitungan penanggalan Hijriah. Jadi kalau sudah Masya Allah sudah 20 tahun, ya sudah 25 tahun, sudah lebih dari 15 tahun, maka ini sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Ya, kenapa? Lawang sudah dewasa. Ya, menurut pandangan syariat, orang ini sudah bisa mandiri, ya sudah bisa mencari sumber penghidupannya sendiri. Namun mereka yang sangat butuh perhatian adalah ketika usia belum balik ya, dan tidak memiliki ayah karena meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah ya, kalau kita melihat di antara karakter anak-anak yatim, ini tergolong beda ya, dengan keumuman dari anak-anak pada umumnya. Kalau misalkan mandiri, biasanya anak yatim itu lebih mandiri kan ya, ya karena memang dari kecil sudah tidak mendapat perhatian dari bapak. Kalau memang Masya Allah butuh perhatian, ini biasanya anak ini akan tampil lebih dahsyat ya dibandingkan anak-anak yang seusianya yang punya bapak dan ibu. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, dulu saya sekolah SMA di sini, di SMA 3 ya. Dulu SMA 3 masih di Suhut ya Pak ya. Sekarang SMA 3-nya sudah pindah jauh sekali. Saya punya teman satu angkatan, itu namanya yatim Pak, Masya Allah. Jadi mau kecil, mau besar, sampai tua sekalipun ya namanya yatim. Dan Masya Allah ya, jadi teman saya yang namanya yatim ini, ya dulu ya kami waktu sekolah ya biasa saja namanya anak sekolah begitu ya. Tapi ketika setelah saya tahu ternyata orang tuanya sudah memang meninggal dunia dari kecil sehingga dinamakan yatim, saya baru nyadar, oh kenapa kok si anak yang namanya yatim ini dan memang ia yatim, kok sering keluar masuk BP. Dan kita tahu aja kalau anak sering keluar masuk BP berarti murid kesayangan guru BP, betul Pak ya? Murid kesayangannya guru BP. Ya ternyata memang ya anak yatim itu mereka butuh perhatian. Ya karena dari kecil mereka tidak merasakan yang namanya perhatian dari seorang ayah, tidak punya figur ayah. Ya begitu juga kalau mandiri itu Masya Allah. Ya biasanya anak yatim itu bisa lebih survive daripada anak-anak yang mungkin dari kecil sudah dirawat oleh kedua orang tuanya. Kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, Masya Allah. Bahkan tidak lama kemudian ibunda beliau juga meninggal dunia. Ini survive-nya beliau sangat hebat sekali. Nih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran yang penekanan kepada kita semua untuk berlemah lembut kepada mereka dan menyayangi mereka. Ya saudara kita yang yatim tadi ini Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza."
Ya, wa asyara bisababah wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Jadi kata Nabi SAW, Bapak Ibu, saya Nabi SAW dan mereka yang memenuhi kehidupannya anak yatim itu seperti ini, Pak, kata Nabi. Beliau merekatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya dan sedikit merenggangkan di antara keduanya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Nabi SAW dan mereka yang perhatian dengan anak yatim, nanti kedudukannya di surga ini sangat dekat dengan Nabi SAW. Sampai Nabi gambarkan seperti ini, Pak. Para ulama mereka mengatakan dekatnya itu seperti ujung jari telunjuk dengan ujung jari tengah. Ada juga yang mengatakan dekatnya itu seperti rapatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Yang manapun pendapat para ulama, ini menunjukkan kedekatan. Betul Pak? Padahal kita bahas di kajian doa setelah azan, Nabi SAW ini punya satu kedudukan yang tidak diberikan kepada orang lain, yang namanya apa kemarin, Pak? Al-wasilah, betul Pak? Al-wasilah, yang setiap hari kita mintakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, al-wasilah itu kenapa dinamakan al-wasilah? Wasilah itu media. Al-wasilah ini adalah tempat yang menjadi penyambung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sedekat itulah mereka yang memenuhi kehidupan anak yatim dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi Pak J, kita kembalikan definisinya, anak yatim itu seperti apa, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menobatkan harta yang terbaik. Kita Masya Allah, Alhamdulillah punya harta, ya kan Pak J? Tapi ada harta yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah harta yang ia diinfakkan kepada anak yatim, Pak. Ini Masya Allah hebatnya. Ya, kata Nabi SAW, wa inna hadzal mal khadira hulwun. Sesungguhnya harta itu hijau manis. Ya, menunjukkan kalau harta itu adalah suatu benda yang betul-betul diinginkan oleh manusia. Hijau, ya, meneduhkan mata, begitu, dan juga manis, ya, menyenangkan untuk mereka yang mencicipinya. Wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhul miskin wal yatim wa ibnas sabil. Dan sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah harta yang sebagiannya. Tidak perlu semua, Pak. Ya, kata Nabi, sebagiannya saja tidak apa-apa. Kata dia, yang sebagiannya ia berikan kepada siapa, Pak? Fakir miskin, kemudian anak yatim, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu seseorang yang dia kehabisan bekal di dalam perjalanannya, walaupun dia orang kaya. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Nabi mengatakan, ni'ma sahibul muslim. Sebaik-baik seorang muslim yang punya harta adalah ia yang menyedekahkan sebagian dari hartanya, diantaranya untuk anak yatim. Dan Bapak Ibu, Masya Allah, di antara keistimewaan menyayangi dan berlemah lembut kepada anak yatim, ini ternyata Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin hatinya merasa gundah, yang hatinya kacau gitu ya, yang hatinya kok tidak bisa merasakan ketenangan, maka Nabi punya solusinya, Pak. Solusinya adalah dengan mengusap kepalanya anak yatim. Ya, mengusap kepala di sini sebagian ulama mentafsirkannya secara hakikat, artinya mengusap kepalanya betul. Kita mendatangi anak yatim, kemudian kita sayangi dengan cara mengusap kepalanya. Ya, sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita sendiri.
Ada juga yang menafsirkannya dengan memberikan perhatian kepada anak yatim. Intinya Bapak Ibu, mengusap kepala anak yatim, menyayangi mereka, perhatian terhadap kehidupan mereka, ini bisa melembutkan hati seseorang, Pak. Masya Allah. Ya, kita yang hatinya mungkin merasa kok gundah, kok kesel gitu, ya. Kok gerundel, kok rasanya kok tidak bisa tenang. Ya, ini salah satu caranya adalah dengan mengusap kepala dari anak-anak yatim. Nabi mengatakan, in aratta an yalina qalbuka fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Nabi mengatakan, kalau Anda ingin hati Anda itu lembut, dan juga kalau Anda ingin hati Anda itu lembut, maka berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Nah, miskin ini juga sebenarnya ada definisinya nih Pak. Miskin itu adalah seseorang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya 100%. Ya, kebutuhannya setiap bulan 10 juta. Ternyata cuma mampu dipenuhi 5 juta atau 4 juta. Nah, ini namanya miskin, Pak. Gitu ya. Dan apabila Anda ingin hati Anda lembut, maka usaplah kepala dari anak yatim. Masya Allah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita jadikan setiap hari itu sebagai hari rayanya anak yatim. Kita biarkan mereka itu merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya kebahagiaan ketika masuk di hari raya. Kita jadikan terutama bulan Muharram, ya, karena bulan Muharram ini termasuk dari bulan haram, bulan dilipat gandakannya pahala, maka kita jadikan bulan ini sebagai bulan kita perhatian terhadap anak-anak yatim. Ya, mungkin misalkan jemaah Masjid Al-Jalil ya, bosone cah SMA serkileran gitu nih. Serkiler niku kelompok kredit ngeten Pak. Kumpulkan uang ngeten nggih, kemudian sedekah ke panti asuhan misalkan. Masya Allah, saya pernah membawakan titipan donatur ke panti asuhan di Karangrejo, Pak. Betawi, umpami panjenengan mangertos, itu panti asuhan anak-anak yatim yang mohon maaf mengalami keterbelakangan mental. Jadi Masya Allah, masa kayak mereka itu sudah keterbelakangan mental, butuh perhatian, lah kok malah dibuang sama orang tuanya. Ini subhanallah. Bukan cuma anak yatim, Pak. Anak yatim plus punya kebutuhan yang lebih dibandingkan anak-anak yang normal. Itu ada di Karangrejo, itu di kanan jalan. Itu saya pernah ke sana, Masya Allah. Ya, bisa melembutkan hati lah. Ya tentunya tidak harus ke sana, bisa ke panti asuhan yang lain, atau bisa langsung ke rumahnya, ngeten sih. Umpami misalkan di lingkungan panjenengan ada anak yatim, maka ini hari yang sangat tepat sekali, ya, hari Jumat, kemudian panjenengan mungkin puasa di bulan Muharram, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan pahala kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap amalan kita menjadi amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.